Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari Hibah LPPM Universitas Ibnu Sina yang judulnya adalah optimalisasi penggunaan cangkang gonggong dalam pengolahan air sumur gali menggunakan pasir zeolit. Nah, di mana penelitian ini latar belakangnya karena di Batam itu sendiri bahwa sumur gali itu banyak yang berwarna ya Bapak Ibu. Kemudian kandungan bakterinya itu cukup tinggi ya sehingga apa namanya 60 sampai 70% dari bahaya bakteri E. coli di dalam air sumur gali yang ada di Batam itu dapat menurunkan taraf kesehatan masyarakat. Nah, eh, sitosan ya sebagai salah satu senyawa dari bahan-bahan alami terbukti dapat menurunkan dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat menurunkan eh, apa namanya padatan-padatan yang ada di dalam air. Nah, oleh karena itu, karena di dalam pada cangkang-cangkang yang ada pada kerang-kerangan itu mengandung sitosan yang terdapat dalam senyawa yang dinamakan kitin, maka digunakanlah cangkang gonggong yang merupakan khas ya dari kota Batam itu sebagai apa untuk meningkatkan kualitas air sumur gali di pada penelitian ini. Nah, di mana dalam penelitian ini juga dikombinasikan menggunakan pasir zeolit dan arang aktif sebagai penyerap apa namanya pencemar dari dalam air sumur gali. Nah, untuk tujuan penelitian ini atau rumusan masalahnya, kita akan melihat seberapa optimal penggunaan cangkang gonggong tersebut dalam pengolahan air sumur gali. Nah, rancangan penelitiannya yang adalah menggunakan pretest, post-test, group design, control group design. Ya, kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan SNI 0624121991. Kemudian lokasi penelitiannya dilakukan di laboratorium uh, Universitas Ibnu Sina. Nah, ini adalah tahapan kerjanya. Yang pertama adalah pengambilan sampel, kemudian pengujian awal yaitu mengetahui ya kualitas air sampel yang diambil sebelum proses perlakuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyaringan ya atau perlakuan dari si sampel tersebut menggunakan metode yang kita teliti. Kemudian dilakukan pengukuran akhir ya setelah dilakukan perlakuan tadi. Nah, kemudian baru dianalisis datanya dan dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk hasil penelitiannya ini adalah data untuk sebelum dilakukan perlakuan. Nah, dapat kita lihat bahwa di dalam sampel air yang diambil itu yang paling bermasalah adalah kandungan besinya, yaitu di atas standar ya kandungan Fe-nya. Tidak heran bahwa airnya menjadi berwarna kuning. Kemudian adalah kandungan koliform dan E. coli-nya juga bermasalah. Sedangkan yang lain seperti warna, jumlah zat padat ya, kemudian kekeruhan dan yang lainnya itu masih di bawah standar normal dari baku mutu Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah metode pengukurannya, di mana dilakukan pengukuran itu pada lab surveyor. Kan di lab kita sendiri itu belum ada alat yang lengkap untuk melakukan pengukuran. Nah, ini adalah hasil analisis parameter fisik, kimia, biologi dari air sumur gali menggunakan cangkang gonggong.
ya. Kalau kita lihat itu ada peningkatan yang cukup signifikan pada kandungan besi dan kandungan besi dan koliformnya. Kemudian ini adalah dengan metode perendaman dalam waktu 5 jam menggunakan 15 gram pasir zeolit dan serbuk dikombinasikan dengan serbuk cangkang gonggong. Nah, pada proses ini dapat kita lihat bahwa penurunan yang cukup signifikan pada kadar Fe di dalam air sumur gali. Nah, dari data-data tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode menggunakan kombinasi cangkang gonggong dan pasir zeolit itu paling efektif memang dalam menurunkan kadar besi, yaitu sebesar 96,07% jika dibandingkan di awal ya sebelum perlakuan sampai di akhir setelah dilakukan perlakuan. Tapi metode ini tidak dapat menurunkan kadar parameter biologi yaitu E. coli secara signifikan, hanya sedikit saja dapat diturunkan. Nah, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan adalah untuk mencari ya filter atau media lainnya yang dapat menurunkan kadar E. coli yang lebih signifikan. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi hasil penelitian saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.